Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Divatona dengan NIM akhir 70 dari kelas B. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tugas implementasi deep learning menggunakan dua model. Yang pertama ada model Convolution Neural Network atau CNN. Di sini kita akan menggunakan CNN untuk pengenalan angka tulisan tangan, dan yang kedua ada Long Short Term Memory atau LSTM yang kita gunakan untuk deteksi sentimen review film. Di sini saya akan menjelaskan proses dari awal hingga akhir dengan mencakup cara kerja model, arsitektur layer, serta hasil evaluasi model. Yang pertama, apa sih CNN itu? CNN atau Convolution Neural Network adalah model deep learning yang dirancang untuk mengenali pola dalam gambar. CNN memiliki beberapa lapisan utama. Yang pertama, convolution layer atau conv dua dimensi yang berfungsi untuk mengekstrak fitur gambar menggunakan filter atau kernel. Yang kedua ada batch normalization yang untuk menstabilkan distribusi data antar layer. Ya, selanjutnya ada batch normalization yang berfungsi untuk menstabilkan distribusi data. Yang selanjutnya adalah max polling layer yang berfungsi untuk mengurangi ukuran fitur untuk efisiensi tanpa kehilangan informasi penting. Selanjutnya ada dropout yang berfungsi untuk mencegah overfitting. Selanjutnya ada flatten yang berfungsi untuk mengubah data dari 2 dimensi ke 1 dimensi. Yang terakhir ada dense layer yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi angka 0 sampai 9 menggunakan softmax activation. Yang pertama, kita akan mengimport library. Library yang dibutuhkan ada TransFlow, lalu ada Matplotlib. TransFlow digunakan untuk framework deep learning untuk membangun model CNN. Lalu ada TransFlow keras layer yang berfungsi untuk membuat layer dalam CNN. Lalu ada TransFlow keras model merupakan modul yang untuk membangun arsitektur model CNN. Lalu ada TransFlow keras data min set yang berfungsi untuk mengambil data set MNIST langsung dari TensorFlow. Lalu ada Matplotlib pyplot yang berfungsi untuk menampilkan gambar angka dari dataset MNIST. MNIST adalah dataset berisi gambar angka tulisan tangan 0 sampai 9 dengan resolusi 28 x 28 pixel grayscale. Di sini bisa kita lihat normalization datanya ada. Lalu di dataset di load menggunakan mnist.load_data. Lalu ada normalisasi yang dilakukan dengan membagi nilai pixel 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Lalu ada reshaping yang dilakukan agar sesuai dengan input CNN 2828.1. 28,28,1. Di sini terlihat ya, dari min 1,28,28,1, lalu di sini ada reshape-nya menjadi 28,28,1. Lalu di sini ada layers dalam model. Pertama itu ada layers.conv 2 dimensi. Activation ReLU merupakan lapisan convolution untuk mendeteksi pola. Ini dilakukan untuk mendeteksi pola. Lalu ada layers max polling 2 dimensi yang berfungsi untuk mengurangi ukuran fitur agar lebih efisien. Di sini adalah max polling 2 dimensi. Lalu ada layers flatten yang mengubah gambar 2 dimensi menjadi vektor 1 dimensi untuk masuk ke dalam fully connected layer. Lalu ada layer dense 128 activation ReLU merupakan lapisan fully connected dengan 128 neuron.
Lalu yang terakhir ada layers dense 10, activation of softmax yang merupakan adalah output untuk klasifikasi angka 0 sampai 9. Adalah lalu dan ini adalah softmax-nya. Lalu di sini saya sudah merunning codingan tersebut dan saya mendapatkan klasifikasi untuk tradingnya adalah 98% dan untuk klasifikasi testingnya adalah 99%. Jadi codingan tersebut itu memiliki keberhasilan yang tinggi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model LSTM atau Long Short Term Memory yang digunakan untuk menganalisis sentimen review film dari dataset IMDb. Apa sih LSTM itu? Long Short Term Memory atau LSTM adalah jenis recurrent neural network atau RNN yang cocok untuk data teks. Di dalam LSTM terdapat beberapa layer. Yang pertama ada embedding layer yang berfungsi untuk mengubah teks menjadi vektor angka. Yang kedua ada bidirectional LSTM yang berfungsi untuk membaca teks dari dua arah. Yang ketiga ada dropout and recurrent dropout yang berfungsi untuk mengurangi overfitting. Dan yang terakhir ada dense layer yang berfungsi untuk menganalisis sentimen positif atau negatif. Sebelum kita membangun model LSTM, kita perlu mengimpor library yang dibutuhkan. Library yang terdapat dalam model ini adalah yang pertama ada Kaggle Hub, yang kedua ada Pandas, yang ketiga ada TensorFlow, yang keempat ada Scikit Model Selection. Kaggle Hub berfungsi untuk mengunduh dataset langsung dari Kaggle. Yang kedua, Pandas berfungsi untuk digunakan untuk membaca dataset CSV. Lalu ada TensorFlow yang merupakan framework deep learning untuk membangun model LSTM. Lalu ada TensorFlow keras layers yang berfungsi untuk membuat layer dalam LSTM. Lalu ada TensorFlow keras model yang digunakan modul untuk membangun arsitektur model LSTM. Lalu ada TensorFlow Cross Processing Text Tokenizer yang berfungsi untuk mengubah teks menjadi angka, tokenisasi. Lalu ada TensorFlow Cross Processing Sequence Path Sequence yang berfungsi untuk menyamakan panjang review agar bisa diproses oleh LSTM. Lalu ada Scikit Model Selection Train Test Split yang berfungsi untuk membagi dataset menjadi dua training dan testing. Lalu di sini kita mempunyai dataset dari IMDb yang berisi 50.000 review film dengan label 1 adalah positif dan 0 adalah negatif. Lalu dataset diunduh langsung dari Kaggle menggunakan Kaggle Hub. Lalu file CSV dibaca dengan Pandas dan dikonversi menjadi data frame. Lalu kolom sentimen diubah menjadi angka 1 untuk positif dan 0 untuk negatif. Lalu cara pengolahan teks sebelum masuk ke dalam model LSTM adalah menggunakan tokenizer yang digunakan untuk mengubah teks menjadi angka, lalu menggunakan maximal words menjadi 15.000 yang jadi model hanya mempertimbangkan 15.000 kata yang paling sering muncul. Lalu ada maxlen, maxlennya adalah 250, jadi semua review dipotong atau ditambah 0 hingga 250 kata. Lalu ada sequence agar semua review memiliki panjang yang sama. Lalu data dibagi menjadi 80% training dan 20% testing.
Lalu di sini ada model dalam LSTM ini, saya akan menjelaskan layer-layer modelnya. Pertama ada layer embedding yang mengubah kata menjadi representasi vektor angka. Lalu ada bidirectional LSTM yang menganalisis data dari dua arah. Lalu ada bidirectional LSTM 32 neuron merupakan LSTM tambahan untuk menangkap pola lebih dalam. Lalu ada dense 64 neuron ReLU yang merupakan lapisan fully connected untuk klasifikasi. Lalu ada dropout 0,4 untuk mengurangi overfitting. Lalu ada dense 1 neuron sigmod yang berfungsi untuk menghasilkan probabilitas positif 1 atau negatif 0. Lalu di sini saya sudah melakukan merunning codingan yang saya buat. Lalu hasil akurasinya adalah untuk training mendapatkan akurasi 92%, lalu untuk testing mendapatkan akurasi 88%. Jadi codingan ini bisa dikatakan berhasil atau mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.